bersama Gilang Dirga. Di rumah aja ya. Oke, kita kembali di Sahur Bersama Gilang Dirga. Di rumah aja ya pemirsa, karena lagi corona, jadi mudah-mudahan kita menjadi pemutus rantai corona sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa dalam waktu dekat ini. Oke, pertanyaan untuk Ivan tadi sempat kepotong. Sana, kalau misalnya lu lagi kangen banget, lu pengen sekedar ngobrol aja, ya melepas rindu, apa yang lo lakukan? Klasik sih sebenarnya, jawabannya klasik sih. Apa? Tapi ternyata itu mengobati sholat gitu. sana. Sholat Dan ngedoain, kirim doa. Klasik sih, tapi it works gitu. membuat hati lo lebih tenang. Iya. Dan lo merasa bahwa sahabat-sahabat kita dan juga Dila juga mendengarkan. Iya. Nah. Iya. Iya. Apa yang terjadi dalam diri lo yang lo bayangkan ketika lo sholat, lo mengharap healing bentuknya seperti apa? Maksud gue kalau pas kangen itu, gue sholat itu bukan dalam rangka healing gue gitu, tapi dalam rangka kan selesai jadi sholat terus selesai sholat kan doa tuh, kirim Al-Fatihah kirim Yasin kayak gitu ya. Itu tuh jadi kayak sambil gue baca, sambil gue ngaji, itu tuh sambil gue kayak ngebayangin mereka gitu. Jadi selalu tuh kayak begini nih, kayak udah ya sob, sayang udah ya, udah aku kirim ini, gitu. Soalnya begitu tuh. Iya. Walaupun maksud gini, walaupun setiap sholat juga gue pasti kirim doa. Cuman ada momentumnya memang. Jadi kayak agak ya relieving aja menurut gue. Gitu ya? Iya. Keren sih. Maksud gua ini kebetulan kan bulan Ramadan juga. Iya. Ketika lo lakukan itu di bulan Ramadan ya insya Allah juga pahalanya dilipat gandakan. Amin. Mudah-mudahan mereka juga di sana sudah sangat tenang pastinya di Amin, sisi ya Allah Subhanahu Wa Taala juga ya. Iya. Oke, sama satu pemirsa. Dalam waktu dekat ini sebenarnya seharusnya ada sebuah film yang berjudul Kemarin. Dan film ini adalah biografi mengenai bagaimana band Seventeen itu terbentuk, tur-tur mereka, benar ya? Iya. Dan kemudian sampai dengan pada saat kejadian tsunami tahun 2018. Dan ini kategorinya berarti biografi? Dokumenter drama. Oke, berarti isinya adalah tentang bagaimana kegiatan Seventeen. Iya. Dan yang paling mengejutkan adalah memang itu direkam, ada juga rekamannya pada saat hari kejadian. Itu yang sebenarnya gue pengen bahas sebenarnya. Apa itu? Kenapa? Jadi gue baru sekitar 3 malam yang lalu menyadari kalau itu menurut gue aneh. Itu menurut gue aneh. Jadi Aneh? menurut gue aneh. Jadi gini, gue ceritanya dikasih GoPro tahun 2016 sama seorang teman karena dia tahu gue suka fotografi. Kamera action kamera. Oke. Itu nggak pernah gue pakai selama 2 tahun. Oke. Abis itu almarhum Andi itu lagi suka-sukanya fotografi. 2 tahun kemudian, tanggal 21 Desember 2018, 1 hari sebelum itu, gue bilang, Sob, gue punya GoPro. Nggak pernah dipakai 2 tahun. Iya. Mau nggak? Mau. Gue kasih. Oke. Gue kasih. Yang di kolam renang itu, nah itu GoPro-nya. Oke. Terus gue baru ngeh gitu. Ini kan dari GoPro, sedangkan GoPro-nya kan belum pernah ketemu, nggak ketemu sama sekali. Iya, karena kecil kan. Iya, yang ketemu kan kamera. Itu aja udah menurut gue udah bagus. Ada kamera yang datanya masih tersimpan rapi setelah kena tsunami itu masih bagus. Masih utuh loh nih. Terus gue mikir ini tayangan ini nih, si trailer ini tuh kan GoPro dari mana? Ternyata akhirnya gue telepon Acong. Gue telepon manajemen gue. Jadi ternyata ini 4 jam sebelum kejadian. Oke. Ya, berarti sore menjelang maghrib. Kita standby itu keluar dari hotel itu sekitar jam 7, keluar dari villa. Berarti almarhum Mas Andi ini cuma punya waktu sekitar 2 atau 3 jam. Dan waktu itu dipakai untuk mindahin data dari GoPro, dimasukin ke memory card-nya kamera. Oke. Menurut gua nggak masuk akal. Oke. Karena biasanya kalau nge-backup data, Agak lama kan? bukan, biasanya kalau nge-backup data kan dari GoPro, dari device, kan ke hard disk eksternal, atau ke ada transporternya lagi di situ. atau ke laptop. Lah ngapain disimpan ke kamera coba? Kalau disimpan ke kamera ya mendingan gak usah dipindahin, kan benar kan? Logikanya begitu kan? Sebentar. Jadi yang ketemu ini bukan GoPro-nya? Bukan, kameranya. Kameranya yang sudah ada. Dan ada data GoPro-nya. Gue. Serius loh? Iya. Enggak, gue pikir GoPro-nya yang ketemu itu. Enggak, GoPro-nya nggak pernah ketemu.
Tapi di kamera itu data dari GoPro itu ada. Jadi menurut gua nggak ada aja. Astagfirullahaladzim. Gitu. Ya, jadi kayak 2 jam si almarhum Andi cuman dipakai ya, maksudnya mandi siap-siap mungkin ketemu sama anaknya, terus pindahin dari data GoPro ke kamera. Agak ya menurut gua nggak masuk akal aja sih. Dan gua nggak tahu dipinjem laptop siapa, tapi Mas Andi waktu itu dia nggak bawa laptop. Jadi gua agak ini jadi kayak udah suratan dari kayak, Allah gitu loh. Iya, kayak gue tahu kayak mungkin gue tahu suatu saat dokumen ini akan berguna gitu. Seolah-olah ya. Iya. Datanya di GoPro pindahin ke kamera. Karena apa? Karena yang begitu syuting malamnya itu kamera yang dipakai buat syuting, GoPro-nya disimpan. Oke. Dan sampai sekarang GoPro-nya nggak ketemu. GoPro-nya nggak ketemu. Astagfirullahaladzim. Gue selama 2 tahun terakhir ini gue pikir GoPro-nya yang ketemu. Ya, kameranya. Kameranya ternyata. Masya Allah kok gue merinding jadinya. Oke. Ya, gitulah. Ya Allah. Ya, gue juga baru sadar 3 malam yang lalu, jadi kayak, iya ya, aneh ya gitu. Dan ini udah tim-tim udah sadar semua atau gimana? Nah, belum malam ya, gue nggak tahu juga deh. Iya, benar. Oke, kemudian setelah ini video ini akhirnya di edit sedemikian rupa, kemudian menjadi bentukannya film. Apa yang lo rasakan, Van? Maksudnya begini, beberapa orang berpikir untuk, aduh, udah deh, ini masa lalu yang kelam, gak usah dibuka-buka lagi deh. Tapi manajemen kita, karena kita satu manajemen pemirsa, memutuskan untuk, oke, ini harus tayang. Apa? Tujuannya apa? Dari lo sendiri juga, maksudnya gimana proses izinnya? Karena lo sendiri yang mengalami. Ya, sebenarnya simpel aja sih, karena sebulan sebelum kejadian, kita udah memitingkan kalau kita akan bikin film dokumenter sebagai ulang tahun Seventeen yang ke-20. Jadi bulan Januari 2019 harusnya itu film dokumenter ini keluar. Nah, cuman Desember 2018, sebulan sebelumnya ada musibah. Terus ya gue sama manajemen kan ngobrol gitu, maksudnya iya ya film dokumenter. Cuman memang film dokumenter ini awalnya dibikin itu belum ada endingnya kan sana. Ya endingnya ya ulang tahun. Kita bingung juga endingnya apa ya? Endingnya sebuah pencapaian kah? Apakah gitu? Ya udah kumpulin aja deh, kita nggak tahu endingnya. Kumpulin dulu bahan-bahannya deh udah deh. Gitu. Terus tiba-tiba ya maksudnya seolah-olah tuh Allah yang ngasih endingnya gitu. Seolah-olah kan seperti ya Allah ngasih endingnya, ini endingnya gitu. Jadi kayak oke, ini harus kita buat gitu. Aduh. Berarti niat dan ide dari pembuatan biografi dokumenter Seventeen ini sudah ada sebulan sebelum kejadian itu. Berarti anak-anak sudah tahu akan seperti apa, tapi tidak tahu endingnya dan ternyata ya jadi kayak relate semua ya gitu. Van, lu pernah berpikir gini gak sih? Lu adalah orang pilihan dari Allah, maksud gua lu dipilih untuk bisa memberikan cerita ini ke semua orang. Memberikan manfaat dan juga ya mungkin inspirasi bagi semua orang yang menyaksikan ini. Lu pernah berpikir begitu gak sih? Kenapa lu tetap ada di sini gitu? Enggak sih. Ya gua hanya orang yang masih dikasih hidup aja sama Allah gitu. Cuman mungkin ya kalau ada cerita yang bisa dibagiin ya bolehlah dibagiin. Simpel itu aja. Yang gue bayangin adalah ketika lu sudah melihat full film ini dong? Udah. Gua belum melihat. Baru ngeliat trailernya aja udah hancur hati gue. Lu gimana waktu ngeliat fullnya? Hancur lah sana. Hancur lah. Aduh ya Allah. Hancur lah. Iya. Ya gue berusaha. Jadi pertama kali masuk bioskop, preview, itu gue... Sorry, berapa durasinya? Berapa jam? 1,5 jam. Jadi Okay. gue ngomong gini, objektif gitu tuh. Karena gue pengen gue bisa menilai, terus nanti gue bisa kasih tahu ke yang editing, ini kurang ini loh. Gitu. Tapi ternyata ya begitu masuk ya udah nggak bisa apa-apa. Tanggapan dari keluarga almarhum lainnya? Senang, alhamdulillah. Senang semua, alhamdulillah. Ya senang lah. Kan maksudnya para ibu-ibu juga bisa ngerasa bisa gini. Iya nanti ini ada film buat anak-anak. Gitu. Ya. Sebagai catatan untuk mereka bahwa orang tua mereka itu begitu luar biasa di dunia entertainment Indonesia ini ya. Sedih loh. Ya, anak kenal bapaknya. Ya karena kan ada dua sana. Satu almarhum Andi, dia anaknya satu masih belum umur setahun. Bani masih dalam kandungan waktu itu. Jadi kayak ya ini medianya deh buat nanti kamu kenal sama bapakmu gitu. Film gitu sana. Dan lo yang menjadi ibaratnya di garda terdepan
untuk bisa memberikan penjelasan kepada mereka. Karena ketika mereka dewasa, Van, orang pertama yang akan mereka cari adalah lu, Van. Karena mereka harus nanya, bapak gue gimana sih orangnya kalau dari begini, ini bener gak sih om gitu. Lu udah siap dengan semua itu? Sebenarnya, ya Allah. Sebenarnya dari kemarin juga udah begitu sana. Oh gitu? Udah begitu. Mereka sudah melakukan itu? Jadi ada beberapa anaknya anak-anak Seventeen, anaknya player Seventeen. Itu yang sampai manggil gue itu Superman. Ya. Serius lo? Itu cukup sedih buat gue. Itu hati lo pasti tersayat tuh dia ngomong gitu. Kenapa dia ngomong begitu? Karena gini, papa aja meninggal kok Om Ivan enggak. Itu menurut gue sih ya, itu pas Om Ivan Superman gitu. Itu sih, aduh campur aduk itu. Gimana ya menurut gue kayak, tapi ya, ya gue berusaha ini aja, gue berusaha kuat aja. Enggak, yang Superman itu papa. Cuman papa tuh udah terbang kayak gitu-gitu. Ya anak umur 2 tahun gue harus kasih penjelasan apa coba? Iya. Masya Allah, Van. Gue jujur ya sebenarnya kita nih kebanyakan ngelihat di permukaan aja. Maksudnya, oh ya ini biasa terjadi lah. Maksudnya sama Ivan, mungkin orang-orang lain juga ada. Tapi kan kalau ngejalaninnya itu kan yang detailnya kali. Detailnya seperti apa? Gue cuma bisa berdoa, Van. Sana. Mudah-mudahan lo kuat. Amin ya Allah. Karena gue percaya bahwa Allah itu nggak mungkin akan ngasih cobaan di luar batas kemampuan orang itu. Dan lo bisa jadi adalah orang yang ditunjuk oleh Allah untuk bisa ngayomin mereka semua. Amin. Itu gue mudah-mudahan ya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan ya, ntar pasti banyak yang bantu lo karena gue tahu lo orang baik. Amin ya Allah. Amin. Habis ini kita ngobrol lagi pemirsa ya. Aduh jadi sedih. Jangan kemana-mana. Tetap di sini di Sahur Bersama Gilang Dirga. Sahur bersama Gilang Dirga. Di rumah aja ya.